Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Namun sebelum itu kita akan melihat atau membaca bersama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai instrumentar sila-sila Pancasila, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai dasar hakikatnya adalah kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Nilai dasar bersifat universal dan tetap, karena di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar yang langsung melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara. Yang pertama, bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu, kewajiban warga negara. Yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Bertoleransi antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Apakah nilai dasar dijamin oleh Undang-Undang 1945? Ya, dijamin. Menurut pasal 28I ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi dalam penjelasan pasal ini, setiap warga negara bebas memeluk agama yang mereka kehendaki atau yang mereka anggap benar. Dikarenakan kita hidup di dunia ini tidak akan selalu sama, pasti ada perbedaan, dan kita sebagai umat beragama harus menghormati perbedaan itu. Jangan sampai dikarenakan kita berbeda agama menimbulkan perpecahan. Karena itu merugikan bangsa dan negara. Yang berikut, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban warga negara, yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengakui persamaan derajat tanpa membedakan sara. Yang ketiga, saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena pada orang lain, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Baik, dalam sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan yang artinya harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Tidak mengejek teman atau melakukan perbuatan lainnya. Menolong guru atau teman merasa kesulitan. Mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya. Menghormati guru dan teman, menghargai perbedaan pendapat teman. Contoh di lingkungan rumah. Yang pertama itu tidak bertengkar dengan orang tua atau saudara, serta memiliki sikap tenggang rasa, menghormati orang tua dan saudara, tidak bersikap semena-mena kepada orang tua ataupun saudara. Dan yang terakhir, contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu tidak mudah main hakim sendiri, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, menjaga kesopanan dengan bertegur sapa, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Hak warga negara mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional, sedangkan kewajiban warga negara menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila, sila yang keempat ini membicarakan tentang hak warga negara. Yang pertama itu kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan kewajiban warga negara bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan yang berikut memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya dengan baik. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Sila yang kelima, hak milik perorangan diakui dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan kewajiban warga negara mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras.